Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita bersama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-51. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, apakah manfaat kenaikan Kristus bagi kita? Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Kemudian kita baca bersama di dalam Roma 8 ayat 33 sampai dengan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, akan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke surga mungkin merupakan karya Kristus yang jarang dimaknai atau diperingati dibandingkan dengan peristiwa yang lain seperti kelahirannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Dan beberapa orang Kristen mungkin ada juga yang berpikir bahwa setelah Yesus naik ke surga, Yesus sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Dalam artian, tugasnya Yesus sudah selesai. Padahal kita tahu kebenarannya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga adalah satu momen yang sangat penting. Sama pentingnya dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga sesungguhnya semakin menegaskan kemenangannya atas maut. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus melanjutkan kembali kedudukannya sebagai seorang raja yang berotoritas atas seisi dunia yang ia ciptakan dengan kuasa firman-Nya. Itulah sebabnya kita memanggil dia dengan sebutan raja di atas segala raja. Yesus tidak hanya memerintah kembali sebagai seorang raja saja. Ketika naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara bagi kita. Dia menjadi imam besar yang sempurna bagi kita, yang telah mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri di atas kayu salib. Dan sebagai imam besar kita, dia tidak berhenti bersyafaat bagi kita. Bahkan dia ada di sana saat ini untuk menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa. Dan melalui kenaikannya ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri, tapi dia mengirimkan Allah Roh Kudus yang membuat kita orang-orang yang tadinya dikatakan mati, namun oleh karyanya dan oleh karena anugerahnya kita dapat hidup dan dapat mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Allah Roh Kudus terus menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya dan membawa kita semakin mengenal dan semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Maka jikalau kita memahami setiap peristiwa yang Yesus alami, dari sejak kelahirannya ke dunia ini, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematian, bahkan kenaikannya ke surga, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu semua adalah bentuk tindakan kasih-Nya bagi kita. Maka seharusnya tidak ada lagi yang perlu kita ragukan dari penyertaan-Nya, bukan? Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 8 dan juga ayat yang kita baca tadi. Jikalau Allah sendiri, pribadi yang seharusnya menggugat dan menghukum kita, tapi justru telah membenarkan kita dan menyatakan kita tidak bersalah dengan memberikan anaknya yang sangat dikasihinya untuk mati bagi kita. Maka seharusnya tidak ada satu hal pun yang dapat menggugat kita, apalagi memisahkan kita dari kasih Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan dan jaminan bagi setiap kita yang telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya perenungan tadi kita mengaminkannya Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu bertobat. Karena di dalam menjalaninya terkadang mungkin kita meragukan akan kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saat ini saya memberikan kepada kita kesempatan untuk datang secara pribadi
Dan kita berdoa di dalam doa pertobatan di hadapannya. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang sempurna ya Tuhan. Bahkan terus Kau nyatakan kepada kami ya Tuhan, sampai hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Mengucap syukur bahwa Engkau bukan hanya Raja, tapi Engkau juga adalah pengantara kami. Bahkan Engkau membela kami ya Tuhan di hadapan Allah Bapa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Namun kami harus datang dan mengakui keberdosaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena seringkali Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini kami ragu akan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.